Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak pernah lupa, Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di hari yang hujan ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Ultimate Code. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menonton. Film Ultimate Code menceritakan seorang pria mantan pembunuh yang bernama Xiao Yu. Xiao Yu ditangkap dan dipenjarakan oleh Mick, seorang pria CEO perusahaan besar pembuat microchip. Saat itu, Xiao Yu yang sedang sendirian di dalam penjara tiba-tiba didatangi dan dibawa oleh seorang wanita anak buah Mick. Saat melewati lorong penjara, seorang tahanan meminta Xiao Yu untuk berhenti bekerja untuk Mick. Stop working for them. Everyone should be free. Di lain sisi, Mick sedang mengumumkan kepada dunia sebuah microchip ajaib yang digadang-gadang akan bermanfaat bagi umat manusia. Saat Mick sedang mempresentasikan chipnya, seorang jurnalis wanita mempertanyakan microchip yang bernama Jaya tersebut. Apakah benar-benar bisa menolong umat manusia atau hanyalah sebuah kebohongan belaka? Behind the machine's grasp of human thoughts and destiny actually hidden the vision of the controller. Tiba-tiba kekacauan pun terjadi di acara tersebut karena keberadaan Enoch diketahui oleh anak buah Mick. Gara-gara kejadian itu, Mick pun murka dan apapun yang terjadi rencananya harus terus berjalan. Anak buahnya kemudian memberikan saran jika hanya Xiao Yu lah yang bisa membantu Mick mendapatkan kode untuk menjalankan rencana besarnya. Who? Xiao Yu. Kembali lagi ke Xiao Yu yang baru saja keluar dari penjara dan menikmati hangatnya sinar matahari. Tanpa basa-basi, Xiao Yu menghajar orang bersenjata yang mengawalnya hingga terjadi baku hantam. Xiao Yu kemudian berhasil meledakkan penjara dan berhasil kabur dengan menggunakan mobil berlapis baja. Meski masih dikejar dan ditembaki, Xiao Yu masih bisa lolos dari kejaran. Tapi tidak saat sebuah helikopter berisi wanita anak buah Mick yang menemuinya di penjara tadi berhasil melumpuhkan Xiao Yu. Tiba-tiba saat terbangun, Xiao Yu sudah berada di sebuah ruangan. Dari TV yang terpasang di ruangan tersebut, Mick menyapa Xiao Yu dan kemudian menunjukkan jika istri dan anak Xiao Yu kini berada di tangannya sebagai jaminan agar Xiao Yu mau menerima perintahnya. The little girl is really cute. Demi menyelamatkan keluarganya, Xiao Yu pun menerima tawaran Mick. Kemudian, Xiao Yu diberi waktu 7 hari untuk menghabisi 3 orang target yang datanya sudah ada di komputer mobil. Mereka adalah Enoch, mantan penegak hukum dari X Corporation yang membelot 2 tahun lalu. Kemudian Tuan Mo, mantan petinggi X Corporation, dan terakhir Dr. Xiao, mantan ilmuwan X Corporation sekaligus perancang chip Jaya. Dan setelah itu, Xiao Yu harus mengambil kode dari mereka. Xiao Yu pun mulai pencariannya. Xiao Yu meluncur ke Cina dan menemui Baozi untuk meminta bantuan. Awalnya Baozi enggan karena tiap kali menjadi informan Xiao Yu, dirinya berada dalam masalah. Xiao Yu meminta Baozi mencari tahu tentang jurnalis wanita yang bernama Nona Yi. Kemudian Xiao Yu mendatangi pesta yang dihadiri Nona Yi. Xiao Yu pun menemukan keberadaan Nona Yi yang sedang dipaksa minum oleh Tuan Shen. Seketika Xiao Yu menarik Nona Yi. Awalnya Nona Yi tidak tahu siapa Xiao Yu, tapi ketika melihat tanda di tengkuk Xiao Yu, sepertinya Nona Yi mengetahui siapa orang yang tengah menariknya. Xiao Yu akhirnya membawa Nona Yi ke mobilnya setelah menghajar orang yang coba menghalanginya. Setibanya di rumah Nona Yi, Xiao Yu menanyakan tentang Enoch, tapi Nona Yi mengatakan jika dirinya tidak tahu dan hanya seorang wartawan biasa. 我只是一个普通的记者。普通记者会冒着生命危险，只为拍那几张相片吗？ Saat Xiao Yu akan meninggalkan ruangan, dia merasa ada yang aneh dari dinding kamar Nona Yi.
Kemudian Xiao Yu mencoba mendobrak salah satu gambar dinding dan apa yang dia temukan adalah pintu rahasia. Seketika Xiao Yu meminta Nona Yi untuk membukanya. Sangat mengejutkan. Ternyata di dalamnya banyak informasi tentang Inoh. Jadi, selama ini Nona Yi menyelidiki dan mengumpulkan berbagai informasi tentang Inoh. Kemudian, Nona Yi mencoba memukul Xiao Yu dengan tongkat bisbol tapi berhasil ditangkis. Xiao Yu kemudian mengambil selembar kertas berisi catatan Nona Yi lalu pergi. Sebelumnya, Xiao Yu mengatakan pada Nona Yi bahwa mereka bukan musuh sehingga sebaiknya mereka bekerja sama. Bergeser ke markas X Corporation milik Mick. Ternyata Mick sedang mempresentasikan pemasangan chip ke tubuh istri Xiao Yu di hadapan rekan bisnisnya. Kembali ke Xiao Yu. Ternyata ia tidak pergi sendirian. Ia pergi bersama Nona Yi untuk mencari Inoh. Nona Yi berhasil meretas CCTV di berbagai tempat untuk mengawasi pergerakan Inoh. Mereka pun akhirnya menemukan titik di mana Enoh. Ternyata Enoh tepat berada di depan mereka. Xiao Yu kemudian berusaha mengejar Enoh dan hampir saja berhasil menangkap Enoh. Meski sempat kehilangan jejak, tapi Xiao Yu berhasil kembali menemukan Enoh. Hingga akhirnya keduanya terlibat perkelahian sengit sampai-sampai Enoh terluka di bagian perut. Tidak sampai di situ saja. Mereka berdua terlibat aksi kejar-kejaran. Xiao Yu mengejar Inoh yang berusaha kabur. Keduanya terhenti di sebuah jalan buntu karena tertutup tebing yang longsor. Xiao Yu meminta Inoh memberikan kode sumber itu kepadanya. Inoh enggan memberikannya dan tidak menyangka mereka akhirnya menjadi musuh, padahal Xiao Yu tahu kekejaman dan ambisi Mick. It doesn't matter anymore. Sasuke, like a working day. Tak ada pilihan lain. Inoh akhirnya melompat ke jurang bersama motornya dan melemparkan kode sumber ke angkasa. Xiao Yu mencoba mengejar dengan ikut lompat dan menangkap kode sumber yang dilempar Inoh. Kembali lagi ke keadaan istri Xiao Yu, yaitu Song Xian, yang otaknya baru saja ditanami chip oleh Mick. Ternyata otak Song Xian menolak perintah dari chip milik Mick. Mick pun meminta anak buahnya untuk segera mengecek sistem yang ada. Bergeser ke Xiao Yu yang sedang sibuk menggeledah tempat tinggal Inoh, ditemani Nona Yi yang merasa semuanya telah selesai. Nona Yi yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba dikepung 3 mobil. Dari kejauhan, mobil Xiao Yu melaju dan menyelamatkan Nona Yi. Di dalam mobil, Nona Yi bertanya kepada Xiao Yu, siapa ia sebenarnya dan kenapa mengejar Inoh. Hingga akhirnya Nona Yi menceritakan kejadian 18 tahun yang lalu yang dialaminya, di mana ia menyaksikan kehilangan kedua orang tuanya yang dihabisi oleh Inoh. Hingga akhirnya Nona Yi tahu kenapa orang tuanya menentang perusahaan teknologi milik Mick, dan dia belajar giat untuk mengungkap kejahatan mereka. Kembali ke istri Xiao Yu, otaknya masih saja menolak chip sehingga tidak bisa diuji lagi. Kemudian Mick menemukan ada yang mengotak-ngatik sistemnya. Salah satu dari penelitinya memberitahu Louis pelakunya. Hingga akhirnya Mick menghabisi siapa saja yang berencana menggagalkannya. Tiba-tiba Tuan Mo hampir sekarat. Melalui sambungan layar komputernya, Tuan Mo memberitahu Dr. Xiao jika Xiao Yu sudah mendapatkan kode sumber dari Inoh. Dan mengatakan waktunya tak lama lagi. Akhirnya Xiao Yu tiba bertemu dengan Tuan Mo. Tapi ternyata itu adalah Tuan Mo palsu. Pertikaian pun terjadi. Saat Xiao Yu akan pergi, tiba-tiba ia dihadang anak buah Tuan Mo yang semuanya bersenjata api. Xiao Yu pun ditangkap dan disiksa di sebuah ruangan. Di ruangan lain, Nona Yi terkejut melihat penyiksaan yang terjadi kepada Xiao Yu. Saat itu juga Tuan Mo penasaran dan bertanya pada Nona Yi apa hubungannya dengan Xiao Yu. Tak tega melihat Xiao Yu disiksa, akhirnya Nona Yi bersedia memberitahu di mana kode sumber yang didapatkan Xiao Yu. Tiba-tiba Xiao Yu berhasil menghajar dan merampas senjata anak buah Tuan Mo dan berhasil keluar dari ruang penyiksaan. Xiao Yu akhirnya sampai di ruangan Tuan Mo dan bertemu dengan Nona Yi.
Xiao Yu kemudian meminta Tuan Mo menyerahkan kode sumber kepadanya. Akhirnya Tuan Mo menyerahkan 2 kotak kode sumber kepada Xiao Yu. Tapi sebelum Xiao Yu pergi, Tuan Mo mengingatkan kembali apakah ini yang Xiao Yu mau, membesarkan ambisi Mick untuk mengendalikan umat manusia dan melihat dunia penuh kekacauan. 3年前，成功研制了一台超级武器 X 终端系统。 Tuan Mo kemudian menceritakan jika 3 tahun yang lalu, Mick mengembangkan program tiruan Jia dan hanya bisa dijalankan dengan 3 kode sumber. Tuan Mo, Inoh, dan Dr. Xiao pun meretas terminal X dan mengatur program peledak, tapi sayangnya salah satu dari mereka yaitu Inoh telah terbunuh. Tuan Mo juga mengatakan jika Dr. Xiao sudah menunggu Xiao Yu kembali. Tuan Mo akhirnya meninggal. Akhirnya Xiao Yu dan Nona Ye pergi menemui Dr. Xiao. Dr. Xiao adalah ayah dari Xiao Yu. Dr. Xiao menceritakan jika Xiao Yu adalah anaknya. Dulu ia bersama Tuan Mo susah payah mengembangkan chip untuk menyembuhkan penyakit jantung bawaan Xiao Yu. Saat Dr. Xiao dan Tuan Mo melakukan penelitian, Xiao Yu dititipkan pada Mick. Tapi tak disangka Xiao Yu malah dijadikan mesin pembunuh oleh Mick. Seperti tak menggubris apa yang dikatakan Dr. Xiao, Xiao Yu tetap meminta disk kode sumber yang dimiliki Dr. Xiao. Tapi Dr. Xiao meminta putranya memikirkannya kembali jika 3 disk kode sumber diserahkan kepada Mick akan mengendalikan semuanya. 没有思想的机器，至少他们还活着。 Xiao Yu pun menyalahkan Dr. Xiao yang menyebabkan semua ini terjadi. Dr. Xiao mengingatkan Xiao Yu kembali jika kode sumber sudah diberikan kepada Mick, pasti Mick tidak akan semudah itu melepaskannya. Karena Mick sangatlah licik dan tak seorang pun bisa lolos darinya. Kemudian Dr. Xiao memberitahu jika mesin yang bisa mematikan kontrol chipnya ada di tempatnya. Dr. Xiao pun meminta kode sumbernya dan memberikan pilihan pada putranya. Dia akan mengorbankan seluruh dunia atau mengorbankan dirinya sendiri. Nona Yi mendekat dan memberikan 2 disk kode sumber ke tangan Xiao Yu. Saat itu, dengan emosi, Xiao Yu menggenggam 2 kode sumber lalu memukulkan tangannya ke meja dan meletakkan 2 kode sumber di meja Dr. Xiao. Kemudian pergi keluar ruangan Dr. Xiao. Dr. Xiao kemudian menyatukan 3 chip kode sumber. Saat sedang memprogram 3 kode sumber, tiba-tiba ada yang menembaknya dari arah luar dan disusul berondongan tembakan lagi yang mengakibatkan Dr. Xiao terkapar. Saat itu Xiao Yu dan Nona Yi masuk kembali dan menyaksikan kejadian tersebut. Padahal saat itu Dr. Xiao belum berhasil menyelesaikan tahap akhir penonaktifan sistem Jia. Akhirnya Mick berhasil mendapatkan 3 chip kode sumber dan bersiap menyelesaikan misi jahatnya menguasai dunia. Saat itu, kekacauan terjadi di seluruh dunia. Melihat kekacauan yang terjadi, Xiao Yu teringat dengan kata-kata ayahnya sebelum meninggal. Jika ia harus menggagalkan rencana Mick dengan menghancurkan sistem dan membuka kunci chip sebelum meledakkan terminal X, agar mereka yang terpasang chip tidak bisa dikendalikan lagi. Xiao Yu akhirnya berhasil masuk ke terminal X. Dengan seorang diri, Xiao Yu melawan penjaga yang ada di terminal X. Kemudian Nona Yi datang membantu masuk ke ruang penelitian terminal X. Saat sudah berhasil masuk, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Xiao Yu. Ternyata wanita anak buah Mick dan berusaha menembak Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu pun berusaha lari menyelamatkan Nona Yi. Saat itu juga Nona Yi memberitahu Xiao Yu jika mereka punya senjata. Akhirnya Xiao Yu bertemu dengan Mick. Xiao Yu langsung menodongkan senjata ke kepala Mick. Dengan santai, Mick menunjukkan anak Xiao Yu yang ia sandra. Saat itulah Xiao Yu lengah dan Mick menghajarnya sampai tersungkur. She's just a child. So what? Kemudian Mick mencoba menggagalkan Nona Yi yang sedang mengotak-ngatik sistem Mick. Tapi Xiao Yu bangkit dan mencegah Mick. Sementara Nona Yi melanjutkan menggagalkan sistem. Xiao Yu pun bertarung dengan Mick. Akhirnya sistem berhasil digagalkan oleh Nona Yi. Dan saat Nona Yi akan menghabisi Mick, malah Nona Yi dibunuh oleh Mick. Saat Xiao Yu melihat Nona Yi meregang nyawa, Xiao Yu murka dan kekuatan supernya kembali dan mengajar Mick sampai mati. Setelah itu Xiao Yu berlari menyelamatkan putrinya. Ia pun terjatuh dari atas gedung.
putrinya selamat tapi tidak dengan Xiao Yu. Dan film pun tamat.